Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sini saya coba menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi format penilaian akhir semester atau sumatif akhir pembelajaran. Ya. Jadi untuk aplikasi rapor yang baru nanti kita pakai itu tidak lagi menginput nilai sumatifnya, tetapi langsung menginput pada nilai akhir rapor saja. Nah, cuman bedanya kalau dulu itu deskripsinya otomatis, sekarang itu deskripsinya harus kita tentukan sendiri mana deskripsi yang perlu ditingkatkan dan mana deskripsi yang eh, sudah baik, gitu. Ini saya coba membuat aplikasi Excel untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengolah nilai nantinya dan mengisi di aplikasi rapor yang baru. Jadi ketika membuka aplikasi yang pertama harus dilakukan itu adalah mengisi biodata. Mengenai nama, misalnya di sini saya isi nama saya sendiri, kemudian NIP saya, mata pelajarannya, misalnya PPKM. Nah, KKM-nya untuk mata pelajaran saya, misalnya saya ambil 80. Nah, jadi di sini KKM nantinya ini menentukan apakah deskripsinya itu sudah baik, ataukah deskripsi itu perlu ditingkatkan lagi, atau sumatif mana yang perlu ditingkatkan dan sumatif mana yang sudah cocok. Jadi kan kalau dulu itu menginput di aplikasi rapor yang lama, ada dua aplikasi Excel yang diinput. Ya, kalau yang biasa pakai format import, import itu ada format untuk sumatifnya dan ada format untuk sumatif akhir semester. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi, langsung saja saya praktekkan di sini. Contohnya untuk saya coba input di kelas 12 MIPA 1, klik saja kelasnya. Nah, di sini sudah ada muncul nama-nama kelasnya dan sudah terisi otomatis tadi KKM yang diisi ada 80, mata pelajarannya apa, nama gurunya siapa di bawah ya, seperti itu. Oke, jadi misalnya dalam satu semester Bapak Ibu melakukan eh, 4 kali penilaian sumatif. Ada penilaian sumatif satu, contoh saja ini ya, misalnya di penilaian sumatif satu, penilaian sumatif dua, sumatif tiga, sumatif empat. Nah, ini tidak terisi nilainya di NA, nilai akhir sumatif, karena apa? Karena yang pertama itu harus kita isi juga dulu bobotnya. Jadi, misalnya di sumatif satu itu bobotnya satu, sumatif dua juga bobotnya satu, sumatif tiga, satu, sumatif empat, satu. Nah, di sini muncul di sini di keterangan nilai mana sumatif mana yang sudah baik. Misalnya yang karena KKM-nya 80, maka kalau dia dapat 87 itu sudah baik, 90 sudah baik, 91, 90 juga sudah baik. Kalau di bawahnya misalnya dia dapat 60, di bawah KKM perlu peningkatan. Atau misalnya dia dapat 83. 83 juga itu pasti perlu peningkatan. Nah, kalau misalnya KKM-nya kita ganti, kalau kita kembali, atau ada tombol kembali untuk kembali ke halaman awal tadi, KKM kita isi menjadi 75 misalnya. Maka nilai 83 ini dianggap sudah baik. Tapi kalau beda lagi kalau misalnya KKM-nya 80, maka sumatif eh, nilai sumatif 4 ini yang 83 dianggap masih perlu peningkatan. Gitu. Selanjutnya setelah mengisi nilai sumatif, ada nilai sumatif akhir semester. Jadi sumatif akhir semester ini terbagi atas dua. Yang pertama itu praktik dan kedua yang eh, tulis. Kenapa dibagi dua? Karena kan kalau nilai rapor sekarang kan tidak ada lagi nilai prakteknya, cuma digabung menjadi satu nilai. Nah, untuk mata pelajaran yang ada prakteknya, bisa mengisi prakteknya, bisa juga tidak. Contohnya untuk mata pelajaran PPKN kan tidak ada prakteknya, nilai tes saja, sumatif akhir saja. Maka sumatif akhir misalnya dapat nilai 80, otomatis terisi nilai rapornya 80, nilai akhir semesternya 80. Tapi kalau misalnya ada
tesnya non tes misalnya pendidikan agama Islam, dia pakai non tesnya itu prakteknya dapat nilai 90. Sebelum tesnya 80, maka rata-ratanya ini 85, 85 ditambah 88 dibagi itu menjadi 87. Jadi nilai raport ini tidak akan muncul kalau bobotnya ini tidak diisi. Sama juga misalnya kalau Bapak Ibu mengisi bobotnya sampai 5, tapi yang ada nilainya cuma sampai sematik 4, maka eh, pembagiannya juga salah. Maka harusnya kalau ada nilainya di sini, di bawahnya juga ada nilainya. Dan jangan juga misalnya diisi, terus tidak diisi nilainya, tidak diisi bobotnya, maka yang dibagi cuma dibagi 4 saja ini. Yang sematik 1 sampai sematik 4. Sematik 5 tidak akan dihitung. Makanya harus diisi bobotnya 1, seperti itu. Mungkin cukup seperti itu saja Bapak Ibu karena eh, ini cuma pengantar untuk membantu Bapak Ibu memahami cara penggunaannya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu. Nah kalau misalnya sudah selesai seperti ini, nah ini kan sudah bisa menjadi satu eh, laporan di penilaian untuk sertifikasi. Jadi caranya itu tinggal di file, ekspor, create PDF, simpan di mana tempatnya, misalnya simpan di dokumen, publish. Nah, ini sudah bisa jadi verbal apa namanya TPG yang diupload di link itu file penilaian. Ya, terima kasih.